Apa yang kamu pikirin, Mo? Walaupun kecil, kadang aku mikir buat nyerah. Nyerah? Iya. Untuk? Mereka. Orang tua aku, Sa. Maksud kamu apa? Kamu tahu seberapa besar keinginan aku buat ketemu sama mereka. Aku tetap pertahanin hak aku sebagai anak yang pengen lihat orang tuanya. Tapi kalau terus-terusan kayak gini, kadang ada sedikit di hati aku yang bilang, ya udah, kalau emang gak bisa ketemu, kalau ini bisa bikin semua konflik jadi reda, kalau emang ini takdirnya. Kamu jangan ngomong kayak gitu, Mo. Kita semua udah usaha kok buat kamu. Jangan patahin semangat kamu sendiri di saat semua orang udah sejauh ini. Dan satu hal, walaupun mereka semua pergi, aku akan tetap ada di samping kamu. Buat kamu, walaupun cuma sisa kita berdua. Aku nggak akan nyerah. Pasti ada jalannya. Tapi faktanya nggak ada yang ninggalin kamu. Kita semua ada di sini buat kamu. Aku tahu, tapi justru kadang itu bikin aku merasa jadi beban. Kamu jangan ngerasa kayak bebanmu. Jangan ngerasa kayak gitu. Kamu tahu, aku adalah orang yang paling gak suka ngerasa gak enakan. Kalau aku gak suka, aku jujur. Dan kalau aku ngerasa terbebani, ya aku juga akan jujur. Tapi kali ini, aku pengen bener-bener berjuang sama kamu. Untuk nemuin kamu dengan mereka. Aku pengen ada di hari itu. Sa, Ya? kalau hari itu datang, kalau itu beneran kejadian di hidup aku, kamu bakal tetap tinggal atau enggak? Atau kamu cuma bakal nempatin janji kamu untuk nemenin aku untuk sampai di sana? Aisyah, Ini bukan saatnya bahas itu. bukan sekedar hubungan atau perasaan aku sama kamu aja, tapi soal adanya kamu di hidup aku. Kamu tetap bakal tinggal, tau nggak? Sebagai apapun yang kamu mau, kamu bakal tetap ada di sebelah aku, tau nggak? Atau kamu bener-bener tetap cuma mau nemenin aku sampai aku ketemu mereka kayak rencana awal kita? Don't let go, don't fade away. Let your heartbeat lead the way. Sampai hari ini, aku masih di sini, nemenin kamu, apapun kondisinya. Jadi kita ngomongin hari ini aja dulu, Mo. Oke. Terus sekarang, apa yang bakal kita omongin kenal sama Kevin? Aku gak mau mereka jadi gelisah atau gimana lah. Tapi di saat yang bersamaan, aku juga gak bisa cerita semua hal ke mereka kan. Ya, kita harus cari cerita lain untuk mereka.
Misalnya? Bukan itu masalahnya. Masalahnya, ada terlalu banyak hal di rumah ini yang tidak lagi masuk akal. Nada bicara kamu terlalu tinggi untuk ruangan ini, Cassandra. Kita bicarakan ini secara keluarga. Keluarga. Kalau ini tentang keluarga, justru itu alasan kenapa aku berdiri di sini. Cassandra, kamu sedang kelelahan. Itu membuat kamu melihat sesuatu yang tidak perlu dilihat. Istirahat akan membuat pikiranmu lebih jernih. Jadi masalahnya, aku kurang istirahat. Atau mama takut aku terlalu sadar? Kamu mulai melewati batas. Kalau mama ingin aku tetap dalam batas, maka mama juga perlu menjelaskan sesuatu. Kenapa keponakan aku tidak bisa aku temui? Kenapa setiap kali aku mau melihat Excel, selalu ada alasan baru? Selalu ada orang yang tiba-tiba menjaga akses. Selalu ada ruangan yang sedang disterilkan. Selalu ada prosedur yang mama tambah tanpa penjelasan. Cassandra, Excel dalam kondisi rapuh. Dan kamu terlalu emosional untuk menemani dia. Mama tidak menilai emosiku. Mama menyembunyikan sesuatu. Menyembunyikan. Mama melindungi. Itu berbeda. Melindungi. Seperti ketika mama mengirim Valerian, ibu kandung Excel, ke Korea. Tanpa memberinya kesempatan melihat anaknya. Itu keputusannya. Perlu. Perlu untuk siapa? Untuk mama? Atau untuk melindungi sesuatu dari keluarga ini agar tetap tidak terlihat? Cassandra, kamu terlalu berani. Mama mengatur bisnis keluarga. Aku tahu. Mama mengatur rumah ini. Aku juga tahu. Tapi jangan lupa, aku bukan tamu. Aku adalah nyonya rumah ini. Dan sebagai nyonya rumah, aku berhak memastikan semua kondisi penghuni di rumah ini tanpa terkecuali. Harus yakin. Kamu langsung komunikasi dengan Fata dan Mohan kalau seandainya aku nggak keluar dari rumah itu sampai jam 9 malam. Dengan tanda, aku akan hubungin kamu duluan. Karena pertemuan kami nggak pernah lama. Dan kamu akan hubungin Fata dan Mohan. Kalau kamu nggak bisa blok aku, seandainya sistem aku buka. Berarti harus jalanin plan B. Kamu udah ngomongin itu berkali-kali, Her. Aku ingetin lagi. Oke. Mereka masih akan ada di posisi standby tanpa ngelakuin apapun selain nungguin kabar untuk hari ini. Kamu juga udah briefing mereka kan? Aku akan lakuin bagian aku, Her. Ya nggak ada salahnya untuk ngecek mereka masih ada di posisi standby atau enggak untuk sesekali. Harusnya mereka ingat, tapi ya udah nggak ada salahnya juga aku akan lakuin. Makasih Akira. Welcome. Silahkan duduk. Ada beberapa kode lain yang kamu harus ingat. Oke. Jadi ada berapa banyak kode yang kamu mau kasih tahu aku selain yang kemarin? Aslinya ada ratusan. Tapi aku akan kasih tahu kamu yang paling memungkinkan akan kamu butuhin. Oke. Kamu yakin gak mau cerita sama aku? Pada akhirnya kamu juga akan tahu sendiri itu yang kamu bilang. Dan aku nggak mau itu keluar dari mulut aku, Fatah. Kenapa sampai segininya sih?
Aku nggak bisa jelasin lebih jauh lagi. Oke. Aku dilakuin semua cara. Dan oke. Aku akan tanya Mama soal ini. Tapi kalau dia sampai nggak mau jawab, Fatah, kamu nanya dan nimbang semua hal sama aku, sedangkan aku sendiri juga nggak bisa kasih informasi apapun ke kamu. So please stop. oke. Gue ke teras dulu ya. Soal? Evan Manuel. Kenapa nggak suruh mereka aja ke sini? Di sana kan ramai. Dan most of them itu orangnya kepo dengan apa yang terjadi. Ya, bener kata Fatah. Kalau kamu mau ngobrol sama mereka, ajak aja mereka ke sini. Oke.